Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dengan Mita Media. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang merupakan produk budaya Indonesia. Pondok pesantren yang ada di Indonesia memiliki peran yang sangat besar baik untuk kemajuan agama Islam itu sendiri maupun untuk kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan sebuah catatan yang ada, kegiatan pendidikan agama di Nusantara ini telah dimulai sejak tahun 1596. Sudah banyak sekali pondok pesantren yang sudah tua melahirkan para ulama-ulama yang handal seperti halnya Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hasyim Asy'ari, dan kiai-kiai yang lainnya, termasuk juga Pondok Pesantren Sidogiri. Pondok pesantren yang pada tahun kemarin merayakan hari miladnya yang ke-387, tentunya sudah banyak sekali melahirkan para ulama-ulama handal yang ada di Nusantara. Nah, berikut ini kami sajikan 3 profil ulama muda yang pernah mondok di Pondok Pesantren Sidogiri yang sudah sampai pada kancah nasional bahkan di tingkat internasional. Keberadaan mereka sudah sangat familiar bagi para pecinta ilmu agama, terutama agama Islam. Berikut ini adalah profil 3 kiai muda yang sudah menasional bahkan internasional. Yang pertama kita kenal dengan Kiai Muhammad Khalil Nafis LCMA, PhD. Beliau lahir pada tanggal 1 Juni 1975. Beliau adalah seorang ulama, juga termasuk dosen, dan saat ini menjabat sebagai ketua MUI Indonesia, dan juga beliau mengasuh Pondok Pesantren Amanatul, Pondok Pesantren Cendekia Amanah. Beliau menamatkan pendidikannya di Pondok Pesantren Al-Ihsan Ciranguan sekitar tahun 81 sampai 87, kemudian mondok di Pondok Pesantren Sidogiri sejak tahun 1987 sampai 1990. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta serta meraih gelar LC antara tahun 1996 sampai tahun 2000. Beliau sudah sering sekali muncul di televisi maupun di media massa. Beliau adalah ulama yang cukup terkenal, muda, dan santun dalam menyampaikan pendapat-pendapat maupun fatwa-fatwa dari MUI. Yang kedua ada Kiai Muhammad Idrus Romli. Beliau lahir pada tanggal 1 Juli 1975. Beliau adalah seorang ulama muda dan dai berkebangsaan Indonesia. Beliau dikenal dengan beberapa bantahannya terhadap paham yang berseberangan dengan ahlu sunnah wal jamaah seperti Wahabi, Syiah, dan liberalisme.
Kiai Muhammad Idris Romli lahir di Gugut, Jember pada 1 Juli 1975. Pendidikan agamanya diperoleh di Pondok Pesantren Nasilul Ulum sampai tahun 86. Kemudian Ustadz Idris Romli melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Sidogiri sampai tingkat aliyah pada tahun 1984. Ustadz Idris Romli mulai mengajar di beberapa pesantren di Jember, Sampang, bahkan saat ini beliau sudah melanglang buana dari Kalimantan, kemudian Riau, dan bahkan sampai ke Malaysia. Selanjutnya yang ketiga ada Kiai Haji Misbahul Munir Khalil MA, atau lebih dikenal dengan Kiai Misbah. Beliau adalah seorang ulama pakar aswaja dan merupakan pengasuh Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Al-Misbah Jakarta. Beliau aktif di organisasi Islam terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama, sebagai wakil ketua lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Beliau juga merupakan ketua komisi dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Selain itu, beliau juga merupakan ketua umum pengurus pusat Aswaja NU Center. Kiai Misbah semakin terkenal karena beliau juga merupakan narasumber tetap pada acara Sahur Time yang disiarkan di Kompas TV, yang menjadi acara keagamaan talk show terbaik menurut Komisi Penyiaran Indonesia. Dan beliau juga mengisi di acara Kiswah yang ditayangkan di Inews TV dan Serambi Islam yang ditayangkan di TVRI. Kiai Misbahul Munir melanjutkan pendidikannya dan dibesarkan di tempat lingkungan pesantren di bawah didikan dan pengawasan ayahnya. Menginjak remaja, beliau belajar di salah satu pesantren salaf terbesar di Jawa Timur, yaitu Pondok Pesantren Sidogiri, kurang lebih sekitar 12 tahun. Di Sidogiri, Kiai Misbah masuk kelas 5 Ibtidaiyah, kemudian melanjutkan ke jenjang Sanawiyah 3 tahun. Selanjutnya, tugas mengajar di Banyuates, Desa Tanah Merah Lauk, Bangkalan. Nah, selesai tugas wajib itu, beliau melanjutkan studinya di Sidogiri, yakni aliyah, selama 3 tahun. Dan beliau selama di Pondok Pesantren Sidogiri aktif di organisasi murid intra madrasah Yait, dan juga beliau aktif pada Jam'iyah Mubalighin atau lebih dikenal Jamub di Pondok Pesantren Sidogiri. Pendidikan S2-nya beliau peroleh dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Nah, itulah 3 ulama muda lulusan dari Pondok Pesantren Sidogiri yang sampai saat ini masih eksis mengisi kajian-kajian keagamaan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.